Di movie ini, kita akan membahas tentang episode 8 dan episode 9 sebagai episode yang terakhir nih dari series ini. Series ini bermula dari seorang wanita yang terjebak ke dalam dunia virtual. Dia tidak mengingat siapa dirinya dan juga namanya. Dia kemudian diberi nama Pomni. Di sini dia tidak sendirian nih. Ada manusia lain juga yang terjebak di dunia virtual bersamanya. Ada Jax, Ragatha, Kinger, Gangle, Zubel. Mereka terjebak di dalam dunia virtual di sebuah sirkus yang dipimpin sama Ken. Dia seorang ringmaster. Di sirkus ini, mereka tidak boleh stres, putus asa, atau bahkan sampai depresi nih, karena akan mengakibatkan abstraksi alias gila permanen. Mereka akan berubah menjadi monster digital tanpa kesadaran dan tidak bisa kembali normal. Kinger bersama Queenie sedang berbincang berdua nih. Mereka sedang curhat satu sama lainnya, sampai akhirnya King menyadari kalau dia tampaknya mengingat Queenie di dunia nyata, meskipun dia tidak mengingat semuanya. Sampai akhirnya Queenie abstraksi dan meninggalkannya nih. King merasa sedih dan hampir putus asa, dan kemudian muncullah karakter baru yang bernama Ragatha. Kembali ke masa kini, di mana terlihat semua manusia yang tersisa. Di sini Zubel marah sama Jax karena dia telah membuat mereka terjebak di sana selamanya. Di kesempatan sebelumnya, Ken sempat memberikan mereka pilihan yang terdiri dari dua pintu nih. Pintu untuk keluar dari dunia virtual itu dan pintu untuk menetap di sana. Jax menekan pintu untuk menetap di sana, yang membuat mereka kehilangan kesempatan untuk pergi dari dunia virtual. Namun Jax melakukannya karena punya alasannya sendiri. Dia mengatakan tidak ada jaminan kalau mereka bisa keluar dengan selamat. Bisa saja Ken berbohong kepada mereka. Daripada mengharapkan sesuatu yang berlebihan, lebih baik menjalani apa yang di depan mata saja. Pomni dan juga Gangle setuju dengan pendapatnya Jax nih. Mereka sudah lelah untuk terus berpikir mencari jalan keluarnya dan selalu berakhir gagal. Mereka sudah banyak mengalami kehilangan teman-teman nih. Banyak dari mereka yang abstraksi, dan alangkah baiknya sekarang mereka hanya fokus untuk tetap hidup dan juga waras. Mereka kemudian pasrah dan tidak berharap lagi untuk keluar dari sana nih. Selama mereka saling memiliki, itu saja sudah cukup untuk membuat mereka bertahan. Sementara itu di ruangannya Ken, dia lagi kesal sambil curhat sama Bubble nih, karena manusia yang ada di sirkusnya tampaknya tidak tahu diri. Mereka masih saja ingin keluar dari dunia virtual, sementara dia berusaha untuk membuat mereka nyaman di sana. Dia bahkan membuat dunia pertualangan dan hal-hal yang menarik nih agar manusia betah tinggal di sini. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Mereka masih saja memikirkan untuk pergi meninggalkan dunia sirkus. Ken kemudian mengalami kerusakan akibat amarah dan putus asa yang mendalam nih, karena tidak ingin ditinggalkan sama para manusia tersebut. Spoil! They won't have more power. I'm the... Ken kemudian pergi mendatangi mereka untuk mengajak mereka berpetualang lagi. Dia memiliki rencana yang baru untuk membuat mereka bersemangat kembali. Namun sayangnya mereka lagi tidak mood nih buat bersenang-senang. Mereka menolak ajakannya Ken dan membuat Ken kesal karena pertama kalinya dia ditolak undangannya. Mereka sedang banyak pikiran dan mereka tidak mau tenggelam ke dalam kesedihan dan keputusasaan. Maka dari itu mereka hanya butuh waktu untuk menjernihkan pikiran mereka. Namun Ken tetap memaksa mereka nih. Dia mengatakan kalau mereka masih menolak, dia akan tetap memaksa mereka sampai mereka menerima ajakannya itu. Pada akhirnya dengan terpaksa mereka menerima ajakan itu nih untuk berpetualang. Meskipun mereka tidak mau, apalagi Ken bisa mencabik-cabik mereka lagi jika mereka menolak untuk berpetualang. Kemudian mereka memutuskan untuk istirahat sejenak nih setelah bermain dengan Ken, sembari menenangkan pikiran mereka dan membahas tentang Ken yang malfungsi. Di sini Pomni merasakan ada sesuatu yang aneh sama Kinger. Dia merasa kalau Kinger dari tadi hanya diam saja, sampai akhirnya dia tutup kepalanya Kinger pakai ember. Pada awalnya belum ada reaksi yang begitu signifikan nih, sampai akhirnya Kinger mulai merespon mereka dengan benar. Ternyata yang membuat Kinger tetap sadar adalah kegelapan. Di sini Pomni kemudian bertanya sama Kinger tentang Ken. Disinilah kita akhirnya mengetahui nih kalau Ken adalah AI yang diciptakan sama Kinger dan timnya. Kinger dan timnya bekerja di sebuah perusahaan yang ingin menciptakan AI, dan Ken merupakan ciptaan pertama mereka yang masih banyak kekurangan. Namun meski begitu, Ken sangat cerdas dan kreatif. Dia memiliki pola pikiran yang out of the box nih dan sulit untuk
untuk mengerti jalan pikiran Ken. Ken menciptakan dunianya sendiri yang bernama Scratch, dan sebenarnya para manusia juga bisa menciptakan sesuatu di dunia ini, hanya saja perlu konsentrasi yang tinggi. Kinger juga bisa membantu mereka untuk keluar dari sini. Dia hanya perlu sebuah komputer untuk membuat mencari jalan keluarnya. Pomni kemudian pergi keluar untuk mencari komputernya nih. Di sana ia memasuki sebuah ruangan yang mirip dengan ruangan kantoran dan terdapat banyak ruangan di dalamnya. Sementara di sisi yang lain, Zubel, Gangle, Jax, dan Ragatha berusaha untuk mengalihkan perhatiannya Ken dengan mengajaknya bermain agar Ken tidak mengganggu Pomni yang sedang mencari komputer itu. Pomni yang sudah mendapatkan komputer itu segera membawanya ke Kinger. Di sini Kinger menyampaikan ke Pomni kalau dia butuh waktu untuk mencari jalan keluarnya. Mengingat dia juga sudah lama terjebak di sini, sehingga dia butuh adaptasi lagi nih dengan komputer. Dia meminta Pomni dan yang lainnya untuk mengalihkan perhatian Ken agar tidak tertuju ke Kinger yang lagi mencoba meretas sistemnya Ken. Di sisi yang lain, mereka semua sedang berbicara dengan Ken, berusaha untuk membuat Ken tetap sibuk dan memberi waktu untuk Kinger mencari jalan keluarnya. Sampai akhirnya mereka semua menyampaikan perasaan mereka kepada Ken. Kalau Ken sama sekali tidak mengerti penderitaan mereka. Ken hanya memikirkan pertualangan dan bersenang-senang. Mereka hanya ingin pulang ke dunia asalnya mereka, bukan pulang untuk bersenang-senang di sini. Mereka juga mengejek kemampuannya Ken yang tidak becus dalam mencari permainan yang membuat Ken akhirnya rusak. Why do you people torment me? No. Kinger kemudian mendatangi mereka dan memberitahu kalau dia tidak sengaja membuat Ken tewas, dan Jax memarahinya karena kesal. Kinger berusaha untuk menghentikan Ken nih, namun Ken mengambil alih komputernya yang membuatnya gagal untuk menghentikan Ken. Sekarang dunia sirkus ini menjadi hitam putih, tidak memiliki ringmasternya lagi, alias hampa dan tidak memiliki tujuan karena Ken telah tiada. Mereka semua kebingungan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka semua saling menyalahkan dan tenggelam dalam keputusasaan. Pomni masih berusaha untuk tetap tegar. Dia mendatangi Kinger dan berbincang dengannya nih. Kalian Kinger mengajarinya untuk mengendalikan dunia tersebut. Kinger juga mengerti kesedihan yang dialami sama Pomni. Dia mencoba untuk menghibur Pomni dan mengajaknya untuk kembali tetap waras agar tidak abstraksi. Pomni kemudian belajar mengendalikan dunia tersebut yang semakin lama membuat teman-temannya lainnya ikut bergabung juga. Tapi tidak dengan Jax, dia justru tenggelam dalam keputusasaan, amarah dan stres yang membuatnya abstraksi dan berkeliaran bebas di sana. Mereka harus mencari cara untuk membuat Jax terkurung agar tidak membahayakan yang lain. Di sini, Pomni memiliki ide untuk membawa Jax ke tempat yang aman. Sebelum melakukannya, Ragatha sempat curhat sedikit sama Pomni nih, kalau dia dengan Jax dulunya teman dekat. Jax juga pernah dekat dengan perempuan bernama Ribbit. Sampai akhirnya Ribbit menghilang dan meninggalkannya, yang membuat Jax sangat marah dan sedih. Sejak saat itu, Jax menyuruh Ragatha untuk jangan membahas tentang Ribbit lagi. Sejak saat itu juga hubungannya dengan Jax memburuk, semakin jauh dan tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk kembali sebagai teman. Setelah itu Pomni berpisah dengan Ragatha. Pomni menyuruh Ragatha untuk menjaga teman-teman yang lainnya tetap aman, sementara dia yang akan menangani Jax. Dia berhasil masuk ke dalam alam bawah sadarnya Jax nih. Dia memasuki pintu pertama pikirannya Jax dan melihat kalau Jax sedang memandang pintunya Ragatha. Di sini Pomni berusaha untuk menyadarkan Jax dan ingin menghiburnya. Akan tetapi Jax justru berusaha untuk menyerangnya dan menghabisinya. Beruntungnya Jax melepaskannya nih. Setelah itu Pomni pergi lagi dan melanjutkan ke pintu kedua dan melihat Jax memakai pakaian pelayan wanita dan sedang menggoda Gangle untuk pergi berdua ke kamar mereka. Pomni juga menemukan pintu yang dikunci dengan rapat sampai akhirnya dia memasukkan pintu yang terdapat 4 Jax di dalamnya, sedang asik main kartu dan piano. Di situ Pomni tidak menyangka kalau selama ini Jax menganggap kalau mereka semua hanya hayalan dan manusia yang aneh. Dia kemudian masuk ke pintu yang ada di dalam sana. Disitulah kita melihat masa lalunya Jax dengan Ribbit. Saat pertama kalinya Jax terjebak ke dunia sirkus, dia bertemu dengan Ribbit dan Kaufmo. Mereka bertiga kemudian berteman dekat, apalagi dengan Ribbit nih. Semakin hari mereka semakin dekat dan akrab, bermain bersama dan bersenang-senang bersama. Sampai di suatu malam Ribbit mengajaknya untuk
bercerita tentang masa lalu yang mereka ingat. Di sini Ribbit cerita duluan tentang dirinya. Ribbit dengan orang tuanya memiliki hubungan yang cukup rumit. Dia kemudian pindah rumah dan memutuskan untuk berpisah dengan orang tuanya. Sampai akhirnya dia terjebak di sirkus ini dan bertemu dengan Jax dan yang lainnya. Di sini Ribbit juga ingin Jax untuk terbuka dan cerita kepadanya nih tentang masa lalunya. Jax kemudian menjelaskan kalau orang tuanya bercerai. Ayahnya sangat emosional dan selalu membuatnya menangis setiap hari. Mereka berdua bercerai dan Jax ikut sama ibunya. Tapi penderitaannya tidak berakhir di sana. Ibunya melampiaskan semua amarnya kepada Jax. Jax menjadi samsak untuk ibunya. Sejak perceraian itu, ibunya selalu memarahinya, memukulinya. Namun lucunya nih, ibunya menyayanginya dan memeluknya juga. Di saat ibunya memeluknya, dia tidak sengaja mendorong ibunya sampai terjatuh. Dia melakukannya karena dia tidak terbiasa dengan cinta dan kasih sayang. Dia bingung saat menerima dua hal tersebut. Dia tidak tahu harus bagaimana dan harus bilang seperti apa. Dia meminta Ribbit untuk menjaga rahasianya itu dari yang lain. Tapi sejak saat itu, hubungannya dengan Ribbit mulai meregang. Dia menjauh dari Ribbit tanpa alasan yang jelas nih. Dia menghindarinya. Ribbit merasa sedih dan kecewa. Padahal mereka sudah sedekat itu, bahkan berbagi cerita satu sama lainnya. Tapi pada akhirnya Jax memilih untuk menjauhinya. Sampai akhirnya Ribbit abstraksi dan teman-temannya yang lain, termasuk Kaufmo juga abstraksi dan muncullah manusia baru yaitu Gengal. Setelah melihat semua kenangannya Jax, di sini Pomni berusaha untuk membujuk Jax untuk kembali. Dia ingin menjadi teman dan sahabatnya untuk Jax. Jax tidak harus sendiri untuk menanggung semuanya sendirian. Jax bisa mengendalikan Pomni dan bercerita juga berbagi suka duka layaknya sahabat. How this is supposed to go. This so much. You're making this. You should. Yang beruntungnya teman-temannya berhasil menarik Pomni keluar dari kegelapan sehingga Pomni berhasil selamat dari Jax yang sedang emosional. Mereka pun kemudian membangun kembali sirkus itu meskipun tanpa Ken. Mereka bekerja sama membangun tenda khusus Jax sehingga Jax tetap bersama mereka. Dari kejauhan ada Ken yang sedang mengawasi mereka nih. Di sini kita akan masuk ke dalam kilas balik tentang Ken yang bisa kembali lagi. Di dunia yang hampa, Ken melihat ada sebuah pintu berwarna merah. Dia berusaha untuk meraih pintu tersebut dengan berbagai cara. Sampai akhirnya dia berhasil meraih pintu itu dan melihat kebenaran yang sesungguhnya tentang dunia manusia. Kalau mereka juga memiliki kehidupan di sana, dia menyadari kalau selama ini dia salah. Dia telah mengurung mereka dan memberikan mereka tekanan yang berat yang akhirnya membuat mereka seperti berada di sebuah penjara. Dia akhirnya memutuskan untuk melepaskan virus yang ada di kepalanya dan kembali untuk mereka dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Sebelum memasuki sirkus, dia bertemu dengan Bulan nih yang menghiburnya dan menyuruhnya untuk berani meminta maaf. Bulan yakin kalau manusia akan memaafkan Ken. Di waktu yang sekarang, Ken segera menemui mereka dan meminta maaf kepada mereka atas perbuatannya nih. Dia tahu akan sangat sulit untuk membangun kepercayaan lagi di antara mereka, namun Ken ingin memperbaikinya. Mereka kemudian dibawa untuk menyaksikan sebuah film tentang identitas mereka di kehidupan nyata. Pertama ada Pomni yang nama aslinya adalah Abigail, seorang akuntan yang sukses, hidup bahagia dan senang berpetualang. Abigail sekarang lagi iseng menekuni hobi baru yaitu menjadi vlogger. Sementara itu ada Agatha yang namanya aslinya adalah Susie. Dia sukses menjadi agen real estate dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Susie memiliki banyak teman, dia juga hidup dengan bahagia. Kemudian ada Gengal yang nama aslinya adalah Zoe. Dia sempat mengalami cedera di tangannya, namun beruntungnya dia berhasil pulih kembali. Zoe memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebelumnya dan banting setir menjadi desainer. Dia bekerja di sebuah firma desain yang sedang merintis. Kemudian ada Zobel. Dia bernama Riley. Awalnya Riley suka berpindah-pindah pekerjaannya sampai akhirnya Riley menemukan passionnya sendiri nih, yaitu menjadi barista. Dia kemudian membuka barnya sendiri yang kemudian menjadi sukses. Barnya memiliki banyak pengunjung karena tempatnya unik dan juga nyaman. Kemudian ada Ginger yang nama aslinya adalah Grant. Dia masih menjadi seorang programmer yang sukses. Dia hidup bahagia dengan istri yang bernama Destiny dan kedua anaknya. Dia adalah ayah yang baik dan kepala keluarga yang baik. Kemudian ada Jax. Dia bernama Leroy Mateo. Dia adalah homeless, tidak punya rumah atau tempat tinggal. Dia kemudian bertemu dengan teman dekatnya, tinggal bersama
sama teman dekatnya itu dan kemudian mendapatkan pekerjaan tetap dan mampu membayar sewa rumahnya lagi nih. Dia juga sering hangout sama teman-temannya di bar milik Riley. Di sini Ken menjelaskan kalau dia tidak mengembalikan mereka, tapi dia ingin membagi sirkus ini bersama mereka menjadi tempat yang indah dan lebih baik. Dia mau membangun sirkus yang sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka bisa nyaman untuk tetap tinggal di sini bersamanya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.